Halo, apa kabar kalian semua? Kali ini di meja review kita udah ada ponsel flagship dari Oppo yang sayangnya nggak masuk secara resmi di pasar Indonesia. Dan tentunya adalah Oppo Find X6. Dari tampilan boxnya ini mewah banget, pakai box warna hitam. Ya biasanya buat yang warna hitam-hitam itu menurut saya sih lebih kelihatan elegan dan juga lebih kelihatan mewah aja. Kemudian di bagian depannya di sini ada keterangan Oppo Find X6 dan di sini ada keterangan dari Hasselblad. Tentunya buat sensor kamera yang didukung dengan optik dari Hasselblad ya. Dan di bagian sampingnya di sini polos, cuman keterangan Find X6 aja, dan di bagian belakangnya polos juga, nggak ada apa-apa. Langsung aja kita unboxing sama-sama. Nah, kayak gini buat tampilan dalam boxnya. Ini ada satu buah amplop, keterangannya juga Oppo. Kita lihat apa aja isi dalam amplopnya. Di dalamnya kita mendapatkan satu buah SIM ejector, kemudian ada beberapa buku yang tentunya buat bahasanya atau bacaannya saya sendiri gak tahu. Kemudian di sini ada kartu hitam dan kemungkinan besar ini buat kartu hitamnya adalah buat beberapa spesifikasi unggulan atau fitur unggulan yang dimiliki oleh Oppo Find X6. Ya ini sih yang saya tahu cuman Oppo Care Plus ya, atau layanan Oppo Care Plus. Kita taruh terlebih dahulu di bagian samping. Dan tentunya kita juga mendapatkan satu buah jelly case kayak gini. Jelly case-nya cukup tebal, beda kayak jelly case dibanding ponsel-ponsel mid atau ponsel entry level ya. Kita taruh lagi di sini dan lanjut buat lihat isi dalam paket penjualannya. Selanjutnya tentunya kita mendapatkan satu buah ponsel dari Oppo Find X6 dan ini buat warna silver atau warna hitam kayak gini tampilannya. Kita taruh terlebih dahulu di bagian samping. Selanjutnya kita mendapatkan kabel pengisian dan tentunya masih pakai USB Type-C to USB Type-A. Dan buat adapter chargernya tentu masih pakai ini ya, plugnya beda, nggak kayak plug Indonesia. Dan di sini buat adapter chargernya 80 watt. Ini mantap banget sih, 80 watt adapternya sekecil ini. Kita lanjut beres-beres, kemudian kita bahas lagi buat ponselnya. Nah sambil beres-beres kita sambil sedikit cerita deh waktu pembelian atau proses datengin ponsel dari Oppo Find X6. Nah buat ponselnya kan nggak masuk secara resmi di Indonesia nih, dan tentunya buat datengin itu harus beli sendiri. Dan prosesnya buat pengiriman kurang lebihnya sih ada di kisaran 3 mingguan lah, hampir 1 bulan. Kemudian buat pajaknya sendiri tentu ada di 20% dari nominal produk yang kita beli. Entah kenapa buat seri Oppo Find X6 series ini nggak masuk di pasar Indonesia ya. Nah selanjutnya kita bahas buat tampilan desainnya. Ini buat desainnya tentu terlihat sangat menarik banget ya, nggak kayak tampilan desain ponsel dari Oppo Find X series sebelumnya. Buat setup kameranya sendiri ini kelihatan menonjol dan kelihatan gede banget. Ya entah kenapa buat ponsel flagship sekarang ini dari tahun 2022 hingga sekarang ya, kebanyakan tuh rata-rata pakai setup kameranya gede-gede di bagian tengah kayak gini. Entah dikarenakan buat sensor kameranya tuh kan sekarang ini rata-rata pada pakai sensor 1 inch. Dan salah satunya adalah sensor kamera yang dimiliki oleh Oppo Find X6 ini. Buat bodinya sendiri tentu Find X6 ini udah pakai bodi berbahan metal. Begitu juga buat bagian backdoornya ini pakai backdoor berbahan kaca ya. Dan ini beneran kaca, bahkan bisa kita pakai buat ngaca. Backdoor kaca bisa dipakai buat ngaca. Cuman sayangnya buat backdoor kaca ini cuman kita ketok aja nih. Ini kelihatan banget kotornya, atau lebih tepatnya mudah banget ninggalin bekas sidik jari. Kemudian buat bump kameranya juga ini kerasa tebel banget, tapi ada kelebihannya tersendiri sih. Jadi kalau kita pegang kayak gini, ini bisa dipakai buat sandaran jari kita kayak gini. Jadi kalau kita naikin atau lebih tepatnya bisa dipakai kayak grip gitu loh. Selanjutnya buat bodi bagian samping kanan di sini terdapat satu buah tombol power, dan di bagian atasnya di sini terdapat satu buah lubang speaker, ada inframerah, kemudian ada noise cancelling atau lubang mikrofon. Sedangkan di bagian samping kiri di sini cuma terdapat dua buah tombol volume. Lalu di bagian bawahnya di sini terdapat lubang SIM tray yang tentunya masih bisa menampung dua kartu SIM sekaligus. Ada lubang mikrofon, port USB Type-C, dan juga satu buah lubang speaker beserta beberapa garis antena di berbagai sisinya. Langsung aja kita hidupin buat ponselnya. Oke, ini buat tampilan dari Oppo Find X6 dan ini udah kita setup terlebih dahulu buat beberapa tampilan dan juga aplikasinya juga udah kita tambahin. Jadi sebelum kita bahas buat tampilan desainnya, kita ceritain sedikit ya, karena ponsel ini kan dari luar negeri atau lebih tepatnya dari Cina atau negara asal si pemilik Oppo Find X6 ini. Ini ponsel ketika masuk pertama kali di Indonesia itu nggak ada buat beberapa aplikasi layanan Google Play Service ya, misalnya kayak Play Store. Ini ponsel harus diinstal secara manual. Jadi pertama kali kita hidupin, ini ponsel belum ada Play Store dan juga teman-temannya.
Tapi buat caranya tuh mudah banget kok, tinggal cari aja buat aplikasi dukungan penginstal Play Store, tinggal kalian install aja. Dan uniknya ini aplikasi Play Store bisa buat kita hapus kayak gini. Ya tentunya dikarenakan buat aplikasinya kan kita install secara manual, jadi bisa kita hapus juga secara manual. Kalau aplikasi Android bawaan biasanya kan nggak bisa kita hapus seenak gitu. Buat tampilan depannya ini ponsel menurut saya sih umumnya di ponsel-ponsel flagship sekarang ini pakai tampilan melengkung, layar curved kayak gini. Buat bezel bagian atas, sisi kanan dan juga kiri udah kelihatan tipis. Namun kalau kita bahasnya ponsel flagship atau ponsel di harga 10 jutaan, tentunya ini ponsel kerasa sedikit tebal buat dagu yang dimiliki oleh Oppo Find X6 ini. Buat layarnya sendiri, ponsel ini tentu udah pakai panel AMOLED, punya 1 miliar warna, punya refresh rate tinggi hingga 120Hz, cuman yang cukup disayangkan, entah kenapa ponsel-ponsel sekarang ini yang pakai refresh rate di 120Hz atau di atasnya, kebanyakan buat refresh rate 90Hz nya itu diilangin. Ya meskipun ada opsi pilihan otomatis, tapi ya gimana ya, biasanya kan kalau lebih komplit itu ya lebih enak aja buat dilihat gitu. Tapi sebagian besar ya tentunya nggak terlalu berpengaruh karena udah ada opsi refresh rate otomatis. Dan ini buat kualitas video ketika sedang kita gunakan nonton di YouTube. Buat kualitas warnanya tentu udah enak banget dan juga kelihatan tajam banget. Dan support dengan pemutaran video resolusi 2160p 60 HDR atau 60 fps. Cuman yang cukup disayangkan buat kualitas audionya itu menurut saya kayak kurang nendang aja buat bassnya. Namun buat stereonya menurut saya udah bagus banget. Atau lebih tepatnya buat stereonya itu imbang di bagian atas dan juga di bagian bawahnya. Jadi semisal kita pakai buat scrolling kayak gini tentunya udah mulus dan juga nyaman banget di mata. Nah ini tentunya udah sangat enak banget. Ditambah lagi dengan adanya ini ya buat senderan. Jadi buat fungsi bump kamera yang cukup gede di bagian tengah tuh cukup terasa nyaman juga. Bahkan waktu kita taruh di bagian bawah ini, misal kita tekan-tekan atau lagi scroll kayak gini, nah ini nggak kerasa kegoncang atau lebih tepatnya bisa stabil nih. Jadi salah satu kelebihan atau kegunaan di bagian kamera, lebih tepatnya di bagian framenya yang cukup tebal kayak gini, tentunya ada manfaatnya juga. Selanjutnya karena ponsel dari Oppo Find X6 ini adalah ponsel yang bisa dibilang fokus di bagian desain dan juga fotografi. Sekarang ini waktunya kita bahas buat bagian setup kameranya. Nah ini di bagian belakang terlihat terdapat 3 buah kamera, kemudian di bagian atasnya terdapat 2 lampu LED flash, dan di bagian tengahnya ada keterangan Hasselblad lalu didukung dengan mari silikon. Buat 3 kameranya sendiri, ponsel ini hadir dengan resolusi 50MP dan semuanya sudah mendukung sistem OIS kecuali buat kamera ultrawide-nya. Lalu ada juga 32MP buat kamera selfie-nya. Selanjutnya kalau kita buka buat aplikasi kamera bawaan, ini bisa kalian perhatiin sama-sama. Ada kamera ultrawide 0,6, kemudian zoom optiknya ada di 6 kali. Sedangkan buat zoom digital, ponsel ini bisa melakukan zoom nyampe 120 kali. Sedangkan buat perekaman videonya sendiri, ponsel ini menurut saya masih tergolong biasa aja karena buat resolusinya cuman mentok di resolusi 4K, dan buat sistem stabilisasinya kalau kita aktifin cuman berada di resolusi 1080. Begitu juga buat kamera selfie-nya. Buat perekaman video, ponsel ini bisa support hingga 4K, namun kalau kita aktifin buat stabilisasi ini otomatis langsung berpindah ke resolusi 1080 30 fps. Kemudian buat mode Pro di sini cuman tersedia di bagian fotografi, buat videografinya belum tersedia buat mode Pro-nya. Kemudian buat menu selengkapnya di sini ada keterangan mode malam, panorama, film, slow motion, selang waktu, exposure panjang, video 2 tampilan, stiker, foto ID AI, pemindai teks dan juga expand. Sedangkan buat slow motion ponsel ini cuma mentok di 480 fps. Dan berikut ini adalah hasil foto dan juga perekaman video yang kita ambil dari ponsel Oppo Find X6. Buat pengambilan gambarnya menurut saya bagus banget, bahkan buat detail-detail rambut itu bisa kelihatan jelas banget, gak ada yang kepotong. Tapi dengan catatan kalau kita pakai 3 kali optical zoomnya, atau lebih tepatnya tergantung jarak pengambilan juga. Dan buat foto malam hari atau lebih tepatnya di ruangan yang kurang banget cahaya ya, ini menurut saya masih kelihatan kurang rapi. Namun kalau kita berada di dalam ruangan atau lebih tepatnya yang cukup cahaya, buat hasilnya itu tentu masih bagus banget. Ini tes kameranya 1080 60 fps, kita aktifin buat stabilisasinya.
Hasilnya sih stabil banget nih ya. Kita coba buat sedikit lari kayak gini, lari. Kalau dilihat dari previewnya sih mulus banget, lancar. Ini fokusnya kayak gini. Fokusnya juga cepet ya, keren nih. Hasilnya kayak gini, resolusi 1080 60 fps. Kalau ini resolusi 1080 30 fps, kita aktifin buat stabilisasinya. Hasilnya sih mantap banget ya, stabil, detail dan juga tajam. Tapi buat audionya gimana? Coba cek aja deh. Buat kualitas audionya kayak gimana, kalian dengerin sendiri. Kayak gini hasilnya. Selanjutnya kita masuk di bagian tentang ponsel. Mari kita lihat sama-sama buat urusan performa atau dapur pacu yang dimiliki oleh ponsel Oppo Find X6. Di bagian tentang ponsel hadir dengan ColorOS versi 13.1, nama perangkatnya Oppo Find X6, penyimpanannya ada di 256GB, modelnya PGFM10, prosesornya pakai Dimensity 9200 5G, kapasitas baterainya di 4800 mAh, ukuran layar 6,74 in, dan ini RAM-nya ada di 12GB. Dan kita lihat buat RAM virtual cuman mentok di 8GB. Jadi buat urusan performa tentunya ponsel ini udah nggak perlu kita raguin lagi ya, karena hadir dengan chipset tertinggi dari MediaTek Dimensity 9200 5G. Dan kita lihat sama-sama buat skor Antutu yang dimiliki oleh Dimensity 9200 di ponsel Oppo Find X6. Nah, Antutunya sangat menarik banget, bisa mendapatkan skor hingga 1.321.000-an poin. Dan mari kita lihat gimana buat performa dari CPU throttlingnya. Buat CPU throttlingnya ini menurut saya mantep banget ya, stabil karena masih di hijau semua. Ini sedikit menurun tapi masih tergolong sangat-sangat stabil banget. Bahkan buat performa gipsnya itu bisa mentok di 267.000 gips. Dan buat CPU throttlingnya berada di 81%. Dan waktu kita pakai buat main game sejenis PUBG Mobile, buat settingan grafiknya di game PUBG Mobile, ponsel ini menurut saya udah kerasa cukup banget ya, meskipun masih di lock di smooth extreme aja. Dan tentunya pengalaman main game di ponsel ini udah sangat memuaskan banget, gak ada kendala sama sekali. Lalu buat nemenin kita dalam waktu keseharian penuh pakai ponsel dari Oppo Find X6, tentunya menurut saya udah kerasa cukup banget sih ya, meskipun buat baterainya ada di bawah rata-rata. Karena buat ponsel-ponsel sekarang ini rata-rata baterai yang ditanamkan itu ada di 5000 mAh, tapi ya nggak terlalu masalah banget karena kapasitasnya juga nggak kecil-kecil banget, ada di 4800 mAh. Dan untungnya buat pengisiannya juga udah ngebut banget pakai adapter charger sebesar 80 watt. Dan buat fitur-fitur lain yang terdapat di ponsel Oppo Find X6, tentunya ponsel ini udah punya fitur NFC, selanjutnya punya fitur inframerah, dan tentunya udah support dengan jaringan 4G Plus ataupun jaringan 5G. Cuman buat sekarang ini jaringan 5G di negara kita nggak tahu sampai kapan bakalan bisa stabil atau bisa merata ke seluruh pelosok desa ya. Bahkan kemarin itu ada beberapa teman yang udah nyobain jaringan 5G, tapi buat speed testnya itu malah lebih kencengan di jaringan 4G Plus. Jadi nggak terlalu berharap deh buat jaringan 5G, tapi kalau udah stabil atau udah bisa maksimal ya tentunya semua orang pada pengen juga ngerasain. Nah, jadi gimana nih menurut kalian dengan hasil performa, spesifikasi, desain, dan tentunya buat hasil foto dan juga perekaman videonya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu buat video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.